Selain itu, media massa juga dapat menyebarkan disinformasi, yaitu informasi yang sengaja disebarluaskan untuk menyesatkan atau membingungkan masyarakat. Namaste, selamat datang di Beyond the Limits bersama saya Helmi Syahrir. Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk pemikiran dan persepsi masyarakat. Dalam dunia yang semakin terhubung, media massa menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Namun, pengaruh media massa tidak selalu bersifat positif. Terkadang, media massa dapat digunakan sebagai alat propaganda untuk memanipulasi dan mengontrol pemikiran masyarakat. Salah satu cara media massa mempengaruhi masyarakat adalah melalui framing. Framing adalah teknik di mana media menyajikan informasi dengan cara tertentu sehingga mempengaruhi cara kita menafsirkan informasi tersebut. Misalnya, sebuah berita dapat disajikan dengan penekanan pada aspek-aspek tertentu, sementara aspek lainnya diabaikan. Dengan demikian, media dapat membentuk persepsi kita mengenai suatu peristiwa atau isu. Selain framing, media massa juga sering menggunakan teknik seleksi informasi atau cherry picking. Teknik ini melibatkan pemilihan informasi tertentu yang mendukung narasi atau agenda tertentu, sementara informasi yang tidak mendukung diabaikan. Hal ini dapat menyebabkan bias dalam penyampaian informasi dan membuat masyarakat hanya mendapatkan sudut pandang yang sempit. Media massa juga seringkali mengandalkan appeal to emotion, yaitu teknik yang berusaha mempengaruhi emosi audiens untuk membentuk opini mereka. Dengan menonjolkan elemen-elemen emosional dalam berita, media dapat menarik perhatian audiens dan mempengaruhi cara mereka merespons suatu isu. Teknik ini sering digunakan dalam iklan politik atau kampanye sosial untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selain itu, media massa juga dapat menyebarkan disinformasi, yaitu informasi yang sengaja disebarluaskan untuk menyesatkan atau membingungkan masyarakat. Disinformasi dapat berupa berita palsu atau hoax yang dirancang untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakstabilan. Dalam era digital saat ini, disinformasi dapat dengan cepat menyebar melalui platform media sosial, memperkuat pengaruh negatif media massa. Namun, penting untuk diingat bahwa media massa juga memiliki potensi untuk menjadi kekuatan positif dalam masyarakat. Media dapat digunakan untuk mendidik, menginformasikan, dan memberdayakan masyarakat. Dalam konteks ini, media massa dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting dan mendorong perubahan sosial yang positif. Untuk memitigasi pengaruh negatif media massa, penting bagi kita untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kita harus belajar untuk menganalisis informasi secara independen, mempertanyakan sumber informasi, dan tidak menerima informasi mentah-mentah tanpa pertimbangan. Dengan demikian, kita dapat menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi media massa. Sebagai penutup, meskipun media massa memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pemikiran dan persepsi masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk secara aktif mengelola cara kita mengonsumsi informasi. Dengan memahami cara kerja media massa dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kita dapat melampaui batasan yang ditetapkan oleh media dan membentuk pemahaman yang lebih autentik dan objektif tentang dunia di sekitar kita. Bagikan pesan ini kepada teman dan keluarga. Mari kita ciptakan dunia di mana setiap orang diterima dan dicintai apa adanya. Berbahagialah semua makhluk dan tetaplah rendah hati. Atma Namaste.